Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin review pertandingan Piala Dunia hari Jumat waktu Eropa. Ada 4 pertandingan yang macam-macam ini ya, berakhirnya. Dimulai dari Wales menghadapi Iran. Menurut gue luar biasa, pertandingan sangat ketat. Wales yang di partai pertama menurut gue tampil cukup baik ketika menghadapi Amerika Serikat. Kali ini ketika menghadapi Iran menurut gue tampil menguasai pertandingan dari sisi possession. Tapi Iran ini tampil juga berbeda ketika melawan Inggris. Kali ini mereka tampil lebih efektif kalau menurut gue ya. Artinya walaupun mereka dari sisi possession kalah, tapi bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang cuma sedikit, terutama di babak kedua ini yang menjadi pembeda. Kalau dilihat dari sisi statistik, akurasi passing sebenarnya dari kedua kesebelasan ini tidak ada yang bagus. Hanya saja Iran kalau menurut gua di akhir-akhir pertandingan mereka lebih tajam, dan juga ya namanya sepak bola ya, sisi keberuntungan itu tidak bisa dipisahkan. Dan Iran mampu mencetak 2 gol di penghujung pertandingan, dan menurut gua ini sangat penting sekali untuk menjaga peluang Iran supaya bisa tetap ada peluang lolos ke babak selanjutnya. Lalu di pertandingan setelahnya ada Qatar menghadapi Senegal. Tuan rumah Qatar menurut gua kembali tidak berkembang permainannya. Tadinya gue berpikir apakah mereka bisa bounce back atau kembali setelah demam panggung di pertandingan awal menghadapi Ekuador. Ternyata ketika menghadapi Senegal tampil perkasa menurut gue. Possession yang mereka lakukan juga luar biasa. Lalu juga bagaimana passing jauh lebih akurat. Qatar terlihat kualitasnya di bawah dari Senegal. Bahkan di pertandingan tadi, di babak pertama Senegal sudah bisa unggul dulu, dan ini gol yang sangat penting. Maksudnya adalah untuk meruntuhkan mental dari Qatar yang memang juga belum stabil di pertandingan tadi secara kolektif kalau menurut gue. Dan di babak kedua ya, walaupun Qatar berusaha bangkit dengan lebih menguasai possession, juga lebih banyak peluang, tapi ya Senegal menurut gue juga lebih punya pengalaman di turnamen-turnamen besar ya, dan ini ditunjukkan mereka mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan, bukan kesalahan kecil ya, kesalahan-kesalahan vital menurut gue sih ya. Ada beberapa tadi yang akhirnya mereka mampu menambah 2 gol lagi di babak kedua, walaupun Qatar sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2, tapi menurut gue ya mereka secara mental, psikologis, secara kolektif belum bisa bangkit dari pertandingan pertama. Ada juga beban di pertandingan kedua ini, di mana mereka harus mendapatkan hasil maksimal untuk tetap menjaga peluang lolos. Tapi alih-alih untuk menjaga peluang tersebut, mereka justru kalah. Dan selesai sudah perjalanan Qatar karena mereka sudah tidak ada peluang lagi untuk lolos ke knockout stage. Menurut gue dalam pergelaran Piala Dunia selama beberapa periode terakhir, seingat gue sih ya Afrika Selatan yang tidak lolos ke pertandingan atau ke putaran knockout. Ini gue juga sambil ngecek di putaran 2018, bahkan ketika di Rusia ini mampu untuk lolos ke babak knockout ya. Jadi ya seingat gue Afrika Selatan yang tidak mampu lolos ke babak selanjutnya. Nah, di partai selanjutnya setelah tadi Qatar dan Senegal adalah Belanda menghadapi Ekuador. Belanda yang lebih diunggulkan, tapi menurut gue
satu kalimat mungkin off form secara kolektif, secara bersama-sama ini mereka tampil buruk. Dari sisi passing sangat akurasinya nggak seperti biasanya, artinya terutama dari sisi tengah ke depan buntu betul. Padahal mereka ketika di line up ya menurunkan Tun Koopmeiners bersama dengan Davy Klaassen dan juga Frenkie de Jong, tadinya gue berpikir mereka lebih solid di lini tengah daripada ketika menghadapi Senegal. Praktis hanya sekitar 10-15 menit awal saja, tapi setelahnya Ekuador ini tampil lebih luar biasa. Kuncinya menurut gue adalah bagaimana pressing tinggi yang dilakukan secara konsisten dari lini belakang dan juga lini tengah. Ini yang menyulitkan Belanda untuk berkembang. Di samping gue juga melihat lini belakang dari Belanda juga tidak tampil bagus, tidak tampil solid, utamanya sisi sebelah kanan, sisi yang ditempati oleh Jurriën Timber beserta Denzel Dumfries. Baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang, menurut gue sangat tidak baik, sehingga sisi ini sering sekali dibombardir atau sering sekali diekspos oleh para pemain Ekuador. Sempat unggul dulu melalui Cody Gakpo yang dimainkan sebagai striker. Pertandingan tadi betul-betul dikuasai oleh Ekuador dari sisi peluang ya. Total shots Ekuador 15, Belanda hanya 2. Itu selama 90 menit dan menurut gue ini sudah cukup untuk memperlihatkan bagaimana nggak jalannya permainan dari Belanda. Dari sisi strategi juga tadi menurut gue ringan amatiran ya. Louis van Gaal banyak sekali meninggalkan tanda tanya, termasuk juga pergantian pemain. Steven Bergwijn yang dipasang di depan bersama dengan Cody Gakpo menurut gue tidak berperan secara maksimal, tidak kelihatan. Lalu Jurriën Timber pun juga demikian. Lalu setelah memasukkan Memphis Depay di babak kedua, gue tadi berpikir kenapa yang dimasukkan Memphis Depay, padahal permasalahan itu ada di lini tengah bukan lini depan. Dan betul saja setelah masuknya Memphis Depay juga tidak merubah situasi permainan, bahkan tidak ada support atau dukungan dari lini tengah, sehingga lini depan juga tidak begitu terlihat. Cody Gakpo bukan tidak sering tadi juga ikut turun bahkan membantu pertahanan yang luar biasa menurut gue. Permainan Belanda menurut gue baru agak lumayan setelah ada pergantian pemain di lini tengah, masuknya Steven Berghuis untuk memperkuat lini kanan. Nah setelah itu baru ada sedikit berubah. Dan juga Marten de Roon setelahnya di 10 menit akhir. Ekuador bahkan tadi sempat mencetak beberapa, ada satu gol menurut gua ya yang tanda tanya offside-nya, katanya sih tadi dikomentari karena ada pergerakan pemain yang menghalangi pandangan dari Andries Noppert, tapi itu debatable sih menurut gua. Walaupun demikian menurut gua Belanda tadi beruntung tidak kalah ya, sehingga mereka juga masih ada peluang untuk bisa lolos kalau mereka mampu mengatasi Qatar di pertandingan terakhir. Sementara Ekuador dan Senegal menurut gue dua tim ini akan saling akan saling berusaha untuk mengalahkan, untuk mengamankan tiket selanjutnya. Di pertandingan terakhir Inggris menghadapi Amerika, di luar dugaan Amerika mampu tampil baik menurut gue ya. Bahkan di babak pertama mereka punya beberapa peluang. Inggris lini tengahnya menurut gue tidak tampil sebaik ketika menghadapi Iran. Salah satu faktor menurut gue adalah ketika menghadapi Irannya yang jelek menurut gue, buruk sekali. Dan tadi Amerika Serikat tampil lebih rapi terutama di lini tengah. Mereka juga berani ya melakukan high press sehingga menyulitkan Inggris untuk bisa build up serangan. Di samping itu juga mereka sangat percaya diri ketika sudah masuk ke sepertiga akhir dari pertahanan Inggris. Inggris sendiri menurut gue juga mereka telat melakukan pergantian sih menurut gue. Gareth Southgate di lini tengah dan utamanya lini depan, dimana lini depan yang kurang tajam dan juga lini tengah yang menurut gue kurang bisa berkembang. Ini pergantiannya cukup telat sih menurut gue, sehingga momentum terus dipegang oleh Amerika. 0-0 sama seperti Belanda, Inggris ternyata belum bisa memastikan untuk lolos di pertandingan terakhir. Ini akan sangat menentukan ya bagaimana mereka akan menghadapi Iran dan Amerika Serikat menghadapi Iran.
dan Inggris akan menghadapi Wales. Jadi sampai dengan partai terakhir ini akan sangat menentukan siapa yang akan lolos dari grup A dan juga grup B. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.